What's up everyone? Selamat datang di podcast Segitiga. Begini Mas, segitiga. Iya. Gini. Oh, siap. Karena kan ini segitiga. Oke. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu nih, narasumber. Siapa itu Zan? Narasumbernya? Ayo. Kenalan dulu nggak sih? Perkenalan dulu nggak sih? Jadi harus kenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Ya, aku Hans, seorang UX designer. Dan terima kasih banget nih udah diundang buat di acara podcast Segitiga tadi Segitiga. ya. Thank you banget, thank you. kesempatan yang sangat bagus banget buat aku dan ya merasa sangat terhormat bisa datang di acara ini. Oke. Oh, kita belum kenal nih Mas. Kenal Oh, dulu ya? Mas. Misael Mas. Michelle. Misael. Oh, Michelle. Ya, aku Razan Mas. Razan. Iya. Oh ya. Aku Hans ya. Oke, Mas Hans ya. Iya, siap. Mas Hans. Santai. Tadi gimana Mas perjalanan ke sini? Kan Ya. nih, Jogja baru cuacanya nggak nentu nih. Nggak nentu ini. Aman nggak? Kayaknya kan aku tinggalnya di Bantul ya, di Iya. Pajangan ya. Kayaknya aman-aman aja. Kayak Bantul tuh anti air ya. Anti air. Iya, anti air Bantul. Planet beda ya? Planet Hujannya beda ya? tuh cuma ini loh, cuma kayak nggak ada apa-apanya, kayak cuma rintik dikit terus udah gitu aja. gitu aja? Iya, gitu aja. Pokoknya cuma buat jalan tuh yang penting basah aja gitu Yang penting lah. kan basah. Makanya kan di sekarang di Bantul lagi rame anti air. Anti air. Lagi anti air nih. Untuk perjalanan sendiri alhamdulillah sih aman lancar tadi sini paling cuma berapa menit. Berapa menit? Oke. Mau langsung masuk ke pertanyaan nih Mas, boleh? Oh, boleh banget sih. Mau nanya-nanya apa boleh silakan. Sekitar UX designer aja sih. Oke. Ini ada gimana sih Mas? Gimana proses Mas Hans yang proses awal yang Mas Hans lakukan ketika mendesain pengalaman pengguna atau produk baru? Oh, ini langsung ke ini ya. Gimana pas aku pertama kali, apalagi pas ada produk baru tuh ya. 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 Kedatangan produk baru Wah, gitu ya. gitu. Biasanya sih kalau aku sendiri kan aku jalaninnya ada dua skema ya. Ada yang kadang tuh by request sama klien gitu. Terus ada yang emang aku bergerak di situ sendiri gitu loh. Nah, tapi aku mau mungkin sharing yang ini lebih tepatnya yang dari klien aja ya mungkin. klien ya. aja, Nah, iya. ya. Jadi kayak kadang tuh dalam prosesnya itu tuh klien tuh requestnya tuh ada yang benar-benar udah prepare banget, kayak semuanya udah disiapin nih, kayak mau gini. Terus ada yang dia belum, masih kayak awang-awangan gitu loh. Apa ya istilahnya? Masih Abu-abu. abu-abu ya. ya, kayak Iya. masih abu-abu. Terus ada yang satu lagi kayak dia udah bikin, tapi dia hiring aku sebagai konsultan gitu loh. Jadi kayak kadang kan dia udah oke nih, udah jadi nih, tapi kayak dia tuh masih banyak problem dari usernya gitu loh. Kayak Paham. yang bagian ini tuh dia hire aku sebagai konsultan buat bantu dia ngebikin itu jadi lebih useful buat pengguna gitu. Jadi rata-rata gitu sih aku mulai dari ini, dari user, dari klien dulu, dia requestnya kayak gimana, beberapa case dan lain sebagainya, terus baru aku mulai kerjain tuh. Kerjain proyeknya itu ya. Baru aku kerjain proyeknya, terus ya kan ada brief-briefnya. Ya ini kalau yang udah detail ya, brief-briefnya atau dia tinggal aku sebagai konsultan gitu kan, tinggal wah ini yang bagian ini, nanti aku breakdown dan lain sebagainya. Nanti pas mungkin berapa hari setelahnya kita ada meeting gitu, kayak bahas tentang oh ini ada kurang-kurangannya nih bagian ini. Nanti baru nih dia mau langsung nanti atau ada feedback baru ke UI. Kalau udah selesai nih kerjaanku nanti lanjut ke UI designer, terus baru lanjut ke tim teknis. Oke. Paham. Seru ya? Iya. Seru sih kayaknya. Ya banyak banget sih, Mas. Ya bener lah. Ada lebih fokus ke problem solving sih. Pemecahan masalah gitu. Iya. Kita cari solusi. Ya kalau UX tuh kayak gitu. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas. Oh, boleh. Ini alat atau tools apa aja yang Mas Hans biasanya gunakan buat proses desain? Oke. Kalau ditanya gimana sih sebenarnya proses toolsnya tuh apa aja? Sebenarnya aku nggak begitu banyak tools kayak orang-orang sampai begitu banyak ya kayak toolsnya ya. Aku lebih simplify aja kayak toolsnya kayak ya apa yang kita semua tahu, terus ada tools juga yang di desain tuh kayak
aku biasanya tetap kayak Excel, tapi kalau ini beli lebih banyak pakai spreadsheet yang dari Google. Spreadsheet, ya. Itu biasanya aku buat ngambil data-data, ngolah data gimana cara sebenarnya kayak feedback dari user tuh kayak gimana. Biasanya aku ngolah data pakai itu. Terus kan spreadsheet bisa kan tuh buat nganalisa gimana sih sebenarnya kepuasan dari user itu sendiri. Nah, itu biasanya yang aku pakai spreadsheet. Terus untuk brainstorming sendiri aku pakai Figma. Nah, Figma tuh udah mau desain bisa, mau kayak sampai ke kompleks kayak flow-nya kayak gimana itu di Figma udah ada sendiri-sendiri ya, bukan kayak cuma desain aja, tapi dia udah sampai ke ranah kayak gitu. Jadi ya aku nggak begitu banyak. Terus buat manajemen aku biasanya pakai Notion, pakai Hitch, pakai Slack, pakai apa ya itu? Ada Asana. Nah, itu buat project list itu. Ya banyak sih kalau yang buat project ya. Notion, Asana, Hitch. Terus buat komunikasi ke klien tuh biasanya aku pakai Slack, pakai WhatsApp, Telegram. Terus apa ya? Ada software ya, aku lupa namanya, dia yang buat ngolah data kayak sebenarnya user journey dia tuh kayak gimana. Kayak kalau kalian pernah akses tuh, dia tuh nanti user itu kayak ada area-area yang kayak merah. Kalau HP itu kan cek suhu tuh merah. Nah, ya mirip-mirip gitu. Nah, itu biar aku tuh bisa ngidentifikasi user tuh kebanyakan arah tangannya itu kemana gitu. Gitu. Ya, betul. Jadi kayak pergerakan setiap user itu ada datanya gitu. Nah, biasanya aku kalau tools-toolsnya itu. Tapi aku lupa yang akhir itu aku sering pakai juga. Tapi aku biasanya langsung ngolah data. Nanti ada yang ngolah data itu. Jadi aku tinggal nerima video dalam bentuk video. Jadi aku kalau dari aku jarang, tapi aku tahulah kayak gitu. Iya. Oke, paham. Terus gimana Mas? Mas Han menguji hasil desain UX sebelum hasil akhir lah, implementasi hasil akhir. Nguji hasil yang udah aku UX ya? Iya. Berarti ya? Biasanya sih aku selalu pakai sampel. Sampelnya tuh berdasarkan cakupan dari baik itu website, baik itu mobile app, cakupan dari apa yang mau dibikin. Kayak contoh ini tuh mau bikin ini, dia ada di misalnya lokasinya di Kanada. Nah, berarti kalau di Kanada kan berarti mungkin kemungkinan besarnya tujuan dari itu emang user-user Kanada. Dari situ biasanya aku lempar atau enggak aku kontak, atau enggak yang Indo itu juga aku kontak, atau juga teman-teman yang aku kenal, yang aku percaya dia punya jiwa kritis gitu. Jadi aku kayak share gitu ke mereka. Tapi tetap ngomong bahwa ini jangan sampai bocor gitu. Iya. Itu nggak boleh tuh kayak bocor gitu, dan sebenarnya kan kayak apa ya, beta test lah. Beta Nah, test, kayak ya, beta ya. test gitu. Jadi kayak dari situ aku dari orang-orang terdekat, dari user-user yang jadi target, nah itu biasanya aku arahin ke mereka. Terus mereka ngasih feedback, kayak feedback gitu sih, kayak feedback kalau menurut mereka gini ya. Tapi kan di situ kadang malah jadi ini juga, gimana cara aku memanage. Kalau aku nggak bisa memanage, kayak semua orang kan pasti punya feedback ya. Iya. Nah, kalau aku terima semua kan ini nggak akan selesai ya kan. Jadi lebih baik aku tetap membatasi feedback mana yang sekiranya emang perlu atau harus aku kerjakan, atau yang ini kayaknya user tuh punya pemikiran lain deh gitu. Kan sebagai UX ada harapan kayak semoga user tuh paham apa yang aku maksud. Gitu sih. Lebih ke situ sih yang jadi gimana cara aku ngetes tuh. Yang pertama dari orang-orang terdekat, terus target-target dari perusahaan itu kemana. Seperti itu. Terus kira-kira ada nggak Mas kayak tantangan nih yang sering Mas Hans hadepin lah Alami juga. tentang dalam pekerjaan Oh ya. sebagai UX designer ya? Ya, baik. Paling sering itu adalah gimana tanggapan user ketika itu udah launching. Jadi kan kadang udah nih dari UX, misal aku udah oke nih, udah cool nih. Kan pertama dari aku UX, dari produk designer, terus dari UX oke, terus lanjut nanti ke produk designer, UI dan lain sebagainya, UI designer dan lain sebagainya. Terus nanti lempar teknis, terus balik ke UX buat QC, quality control tersebut. Nah, di situ tuh aku udah ngerasa kayak ini udah oke nih.
user ini udah paham nih gitu. Coba kan balik lagi ya, kita nggak bisa kontrol gimana sih orang lain menanggapi atau mencakup sesuatu hal yang udah kita beri. Nah, terkadang dari misal udah launching nih. Nah, di situ user tuh kayak ternyata masih ada banyak feedback gitu loh. Aduh, aku masih kesulitan untuk mengakses ini dan lain sebagainya. Nah, di situ hal yang paling jadi tantangan buat aku buat gimana sih pesan yang mau kita sampaikan itu user juga bisa menangkap pesan yang sama gitu. Sebenarnya kan tujuannya tuh itu. Jadi kayak gimana biar user tuh memahami, menangkap apa pesan yang pengen kita sampaikan sesuai dan goal. Misal nih kalau kita mau jualan ya dia beli gitu. Ya istilahnya gitu. Itu tantangan yang paling berat sampai jauh ini, kayak udah kita riset beberapa kali, udah kita ini beberapa kali, tetap aja hal itu kayak tetap ada. Cuman ya kayak batasannya kayak mungkin yang ini 1:100 lah. Terus ada yang 10:100 ya. Itu mungkin masih di batas wajar gitu. Jadi kalau mau sampai ngilangin semua tuh kayaknya sulit. Emang susah ya. Iya, emang sulit ya. Tapi itu tantangan yang tersulit adalah gimana ketika launching itu seenggaknya mendekati kata sesuai gitu. Seperti itu. Oke. Tantangan terberat. Terus nih ada pertanyaan Mas tentang kolaborasi. Tentang kolaborasi. Jadi seberapa sering Mas Hans nih Mas Hans ini berkolaborasi dengan tim lain seperti UI designer, terus developer atau product manager? Oh ya. Kalau ditanya seberapa sering, itu hampir setiap project itu pasti ya, pasti ya. Walaupun nggak semuanya lengkap, kayak ada yang kayak product designernya nggak ada nih gitu. Jadi langsung UI langsung UX sama developer gitu. Oh iya. Jadi ya ada yang kayak gitu. Nah, di situ pasti sering banget sih kayak koordinasi. Yang pertama kayak gimana ini nanti biar hasilnya tuh baik gitu. Secara tampilan itu baik, secara experience tuh juga baik. Terus istilahnya implementasi itu juga baik gitu. Nah, itu kadang yang kayak kita jadi sering banyak berdebat lah. Istilahnya debat itu udah jadi kayak makanan sehari-hari gitu sih, antar developer terus sama UX sama UI. Seperti itu. Oh iya. Terus gimana cara Mas Hans ini menyampaikan hasil riset UX kepada stakeholder dan tim teknis? Ya. Gimana buat komunikasi ke stakeholder sama tim teknis itu kadang kalau sama tim teknis itu banyaknya sih debat ya. Debat debat kayak pro dan pendapat gitu ya. Pro dan kontra gitu. Kan sama mereka kan ya istilahnya kita sama-sama mencari di tempat ini ya, kita saling punya visi misi sendiri, punya gambarannya sendiri, jadi ya kita debat. Tapi yang jelas ya debatnya itu positif gitu. Jadi ya kita sering banget lah kayak berdebat ya. Menurutku kalau user kayak gini. Cuma kan kadang dari UX sendiri, terus dari UI, dari developer juga ada feedback gitu. Jadi tetap mereka juga ngasih feedback, nanti UX yang lebih apa ya, istilahnya lebih mendalami lah. Nah, cara gitu. Kalau sama stakeholder ya lebih ya namanya juga sama investor sama bos lah istilahnya, juga yang memberikan dana ya. Jadi lebih ya kalau mereka katakan bahwa ini kayaknya baiknya gini ya. Mungkin dari saya sendiri juga ngerasa kayak waduh, sebenarnya gimana cuma ya ini beda ini kan ya gitu. Kalau sama ya stakeholder pastinya lebih menjaga untuk mengetahui batasan-batasan. Ya tetap kasih opsi kayak tapi Pak atau Bu, menurut saya ini lebih baik gitu. Tapi balik lagi jika Bapak Ibu atau ini lebih condong ke sini ya it's okay gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Itu juga bagus. Mungkin kita bisa tambahkan ya lebih halus aja lah itu. Tapi kalau sama developer sama UI ya kita lebih banyak ini. Kadang kan UI ya bikinnya juga ngawur kan. Kayak, bukan ngawur sih, saya kayak wah ini sampai kayak gini-gini ini gimana ini nanti kan user nih gimana, paham nggak gitu. Terus developer juga nanti pasti marah juga kan ke UI kalau UI ini bikinnya jangan neko-neko lah, jangan aneh-aneh lah. Tahu batasan lah ya, banyak lah perdebatan gitu. Tapi dari UX gitu. Oke. Zan, ngomong-ngomong kayaknya ada yang kurang nih Zan. Kalau kita cuma ngomong doang. Tolong dong Mas Guntur.
Nah, begini Mas. Waduh. Oke. Oke. Biar lebih enjoy dan asik ini Mas. Wah, kita ngobrolnya, iya, Mas. siap. Kasih kopi dulu nggak sih? Waduh. Silakan Mas. Ini bisa berjam-jam ini. Aduh. Mas Guntur nih. Mas Guntur ini Mas. Waduh, Mas Guntur. Silakan minum Mas. Oke, terima kasih ya Mas siap. Guntur. Terima kasih Thank you, Mas. Guntur ini, Wah. Mari Mas, minum. Oh ya, siap. Terima kasih. Kita minum dulu lah. Mantap banget nih. Cuacanya ini sangat mendukung. Sangat mendukung untuk minum kopi. Iya. Nyantai dulu sih Mas. Boleh. Mantap. Tapi udah lama Mas. Aku Maksudnya mungkin, menekuni bidang ini ya. mungkin kurang lebih 3 tahun sih. 3 tahun ya? 3 tahun. Oh, 3 lumayan tahun. lama ya. 3 tahun terus setahun di salah satu perusahaan di Jogja. Sekarang di Jakarta, Kanada gitu. Jadi udah luar-luar gitu. Aku udah sama ya, lokal-lokal juga masih sih. Masih. Tuh, awalnya cuman dari magang ya? Kalau magang enggak sih. Oh, enggak? Apply. Aku waktu Apply. itu nge-apply aja gitu dan rezeki mungkin ya. Rezeki. Dan terus alhamdulillah sampai sekarang ya. Awalnya bukan dari magang sih. Nyoba-nyoba aja. Dan waktu itu aku waktu masih kuliah. Oh, oke. Nah, waktu itu Keren, aku masih keren, kuliah, keren, keren. masih semester berapa ya? 3 kalau nggak salah. 3. Setiga. 3. Tapi aku udah Gokil. belajar semester 2. Hmm. Semester 2 belajar, semester 3 aku coba buat apply dan langsung keterima. Keren. Iya, menerima, Keren, wah. keren, gokil. Waktu itu musuhku juga saingan lah ya, saingannya udah pada lulus terus. Tapi ya Percaya diri ya Mas. ya percaya aja, ya coba aja. Kan kita nggak tahu ya kalau nggak dicoba. Iya, benar, Aku benar, asal benar. ya udah coba aja. Walaupun pada itu pro kontra sama orang tua yang mereka pengennya aku kuliah aja. Fokus gitu ya? Fokus aja. Iya, Mas, ya. kuliah aja tapi akunya udahlah. Toh ya aku yang bakal jalanin. Gitu. Akhirnya ya udah gas aja nggak sih? Gas gitu. aja, Tapi sekarang keterusan dan sekarang aku udah full di rumah. Full di rumah. Iya, jadi dulu kan aku harus berangkat kantor, sekarang udah di rumah aja. Berarti kerjanya dari WFH. rumah ya? WFH ya? WFH semua. Jadi ya orang tua ya oke-oke aja toh. Ini keluarga juga di rumah, akunya full di rumah. Itu ya biar pikiran gua aja yang keluar-keluar ya istilahnya gitu. Pikiran doang yang keluar-keluar ya. Orangnya di rumah terus. Gitu. Oke. Nah oke nih Mas, ada selanjutnya pertanyaan nih Mas. Seperti apa sih proses berpikir Mas dalam memahami kebutuhan pengguna yang kompleks nih Mas? Kalau buat memahami gimana sih kayak pengguna itu kompleks tuh, aku biasanya juga pisah hal itu jadi 2 hal. Kadang kan kompleks itu berdasarkan dari perusahaan itu sendiri kan. Iya. Pengennya yang kompleks biar user ini. Nah terus aku kadang balikin juga kasih kayak feedback juga. Kompleks dalam hal ini tuh kita mau ngasih ke user itu lebih cepat atau lebih enak buat user. Kan bisa nih kayak kita misal ngisi form tuh. Misal dia tuh sebenarnya isinya form, tapi form yang harus diisi itu 10. Kamu kalau jadi user, nah aku balik tanya nih, kalau jadi user 10 form isian, kamu lebih nyaman buat di scroll terus atau dibagi tuh, di split aja tuh. Bagi tiap 3 ngisi, terus di next 3, terus 3. Tapi kan itu yang aku kadang kasih feedback gitu. Mau yang kayak gimana nih gitu. Mau user yang kayak gitu atau yang seperti apa. Seperti apa ya? Makanya aku tetap balikin sih kayak kalau yang kompleks tuh tetap tak kasih opsi. Jadi lebih banyak opsi sih. Terus mikirin buat solusinya tuh kayak gimana. Gitu. Jadi nggak langsung kayak nih tak kasih kompleks ya udah kasih yang full gitu. Nggak, tetap ini bisa nggak sih gimana biar simplify dan user tuh jadi lebih nyaman gitu. Makanya nanti tak balikin ke perusahaan. Kamu mau ngasih informatif atau ya full informasi aja gitu. Gitu. Oke Mas, ini ada pertanyaan tentang riset pengguna ini Mas. Teknik apa sih yang biasa Mas gunakan untuk memahami kebutuhan pengguna? Teknik ya. Kalau di misal ditanya teknik, biasanya lebih
fokus ke apa yang pengguna mau. Jadi kayak Berarti kadang tuh- menyesuaikan begitu ya mas, menyesuaikan. Nyesuaiin aja kayak penggunanya tuh maunya kayak gini gitu. Kayak kan kita bikin sesuatu, aku lebih fokusin ke gimana sih pengguna tuh menyikapi apa yang udah dibikin. Itu kebanyakan yang udah terjadi tuh kayak gitu. Jadi kayak udah dibikin tapi ternyata pengguna tuh bukannya dipermudah malah dipersulit. Nah di situ aku lebih fokusin ke gimana sih aku bisa memproses apa yang pengguna itu pengenin itu menjadi sesuatu hal yang baik bagi perusahaan dan pengguna. Jadi lebih ke gimana aku ngeproses feedback dari pengguna yang kadang tuh kayak feedbacknya tuh kurang jelas, kayak maunya tuh kayak gimana gitu. Tapi ya itu PR buatku buat ngetranskrip ya istilahnya, transkrip apa sih yang mau pengguna mau kepada nanti ketika hasil ini jadi terus aku bisa share ke perusahaan yang lagi aku garap gitu. Istilahnya kayak gitu sih. Biasanya sistem atau teknik yang aku lakuin lebih fokusin ke apa mau pengguna. Aku nggak begitu kayak ribet kayak harus gimana. Kunci dari ini ya semuanya tetap pengguna. Jadi dengerin aja apa yang pengguna mau, terus aku proses pesan dia tuh sebenarnya itu apa, terus aku jadiin tujuan atau kesimpulan dari apa yang sebenarnya harus diperbaiki. Lebih baik lagi itu. Jadi kayak nggak begitu riset yang sangat panjang dan lain sebagainya. Aku lebih fokus ini tuh soal pengguna. Gitu. Jadi nek pengguna itu kesulitan, solusinya apa? Gitu. Iya, aku kayak gitu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih mas. Seperti apa sih proses mas dalam melakukan UX design? Apakah ada metode tertentu yang mas prioritaskan? Metode yang selalu aku prioritaskan itu adalah metode di mana ketika banyak user yang mempermasalahkan suatu hal dari sistem ataupun apa yang terjadi di website ataupun mobile app gitu. Kayak misal nih, dari 1 juta user ada 1 user yang komentar nih mengenai ini sulit ini. Nah, terus tapi ada juga yang 100 user itu komentar dari 1000 user. Ya otomatis aku lebih milih fokus terhadap apa yang mayoritas tuh pertanyakan. Jadi kalau yang minoritas dipertanyakan bukan berarti itu nggak penting ya. Itu bakal tetap penting dan jadi bahan evaluasi walaupun nggak se-urgent ketika hal itu banyak. Ya pasti fokus terhadap mayoritas yang jadi pertanyaan bagi user. Nah itu metode yang aku sering lakukan ketika user itu ada batasan nih. Misal dari 1000 user, ada misal aku kasih batasan 100 atau 50 lah. Kalau ada 50 user yang mempertanyakan hal ini, maka ini harus diganti. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan ya, itu. Ya, karena ini udah banyak user, ini udah melampaui dari batasan dari target user yang udah dicapai. Gitu. Oke, jadi by mayoritas gitu ya. Ya, benar. Bagaimana sih mas memastikan bahwa desain mas itu memenuhi ekspektasi pengguna target itu mas? Ini sebenarnya ada sulit ya buat memastikan gimana ya. Kadang karena ini berdasarkan visual itu preferensi. Jadi setiap orang punya interpretasinya tersendiri terhadap visual kan. Jadi kayak kadang sih aku lebih ngesimpelinnya kayak kalau user nggak begitu banyak komentar mengenai hal ini, berarti apa ya? Berarti ada yang salah atau emang ini tuh nggak menarik sama sekali. Jadi kayak isinya itu banyak pemikiran bahwa ini tuh bagus apa enggak ya? Iya. Itu karena kan gini. Nah, aku punya prinsip bahwa kalau emang karya ini itu bagus, baik, ini bisa diterima, harusnya kan banyak yang kasih feedback. Ya. Tapi kalau kebanyakan juga, oh berarti ada yang salah, kan? Iya, benar. Tapi kalau udah di launching nih, nggak ada feedback, berarti juga ada yang salah. Berarti nggak ada orang yang attention atau peduli terhadap apa yang aku kerjakan. Iya, iya, paham. Jadi disitulah yang kadang aku jadi Bertanya-tanya iya gitu bertanya dari dua sisi nih. Ini kalau nggak ada yang tanya juga aku negatif thinking. Ini kalau kebanyakan ada yang nanya berarti ada yang salah, gitu kan. Tapi makanya di situ aku lebih kadang buat ini sih, kayak ke pribadi kayak ini kira-kira oke apa enggak. Ya tetap tak balikin sendiri. Walaupun aku punya pemikiran bahwa ini oke atau enggak gitu. Mau nggak mau aku tetap harus memutuskan hal tersebut. Karena ini ranah profesional, aku nggak bisa kayak
wah udahlah gitu. Tapi ini harus tak putusin, oh ini kayak feedbacknya kurang banyak, tapi tak lihat kayaknya ini aman, ya udah ini aman gitu. Jadi kalau anu nggak bisa kayak, waduh aku juga bingung, aku nggak mutusin, tak tinggal turu. Kita nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi harus tak putusin, tetap ini aman buat aku. Nanti kalau ada feedback yang ternyata ada boom atau meledak gitu, itu berarti salah ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan tentang tren dan pengembangan diri nih, Mas. Apa tren UX yang menurut Mas sangat menarik untuk diterapkan saat ini, Mas? Iya. Sekarang ini kan perkembangannya kan cukup cepat ya. Pesat itu. Ya, cepat pesat banget sih kalau dari ini. Tapi hal yang paling aku sering banget buat request sekarang ini adalah interaktif. Interaktif. Iya. Jadi kayak user-user sekarang tuh suka hal-hal yang interaktif. Dia kayak banyak request-request dari perusahaan-perusahaan itu, dia kayak punya aku tuh kayak terlalu apa ya? Steady, kayak diem aja gitu loh. Diem. Dia pengen yang interaktif, jadi ketika dibuka tuh user tuh kayak wah keren banget ya. Oh, ya, menarik begitu Nah, ya. menarik banget ya. Nah, di situ banyak banget sih yang aku ternyata dapetin, ternyata lagi trending banget nih soal interaktif. Jadi mereka tuh minta, Mas ini bisa nggak dibikin yang lebih interaktif lagi, tapi tetap nggak menghilangkan dari tujuan itu sendiri gitu kan. Kadang karena terlalu interaktif, kadang juga user juga aduh pusing gitu. Iya, Ya kan, benar, jadi ya benar. di situ makanya ada tren, terus nanti ya kayak segitiga gitu, nanti ya ada tren, ada kebutuhan user, terus ada tujuan, ya itu nanti berantem tuh tiga itu, mana yang mau difokusin gitu, tetap aja. Jadi untuk sekarang interaktif itu yang jadi tren. Nah, bagaimana cara Mas menjaga agar tetap update Mas dengan perkembangan dalam bidang UX itu? Yang pastinya sih kalau buat gimana cara update terus terhadap bidang UX tuh tanaman diri sendiri sih kalau dari aku, yang udah aku lakuin baik. Kayak nggak ngerasa tentang apa yang udah aku buat itu ada hal yang sempurna. Aku selalu merasa bahwa apa yang aku buat itu adalah ini baru permulaan. Dan di situ yang bikin dorongan buat aku untuk terus belajar, cari-cari platform-platform yang buat sharing-sharing UX, dan juga aku juga ikutin juga soal UI ini. Jadi kayak biar aku juga bisa menilai nih perkembangan UI sama UX ini bisa beriringan bersamaan enggak dengan gimana nanti sistem ketika user itu memahami apa yang kita mau sampaikan. Oke. Jadi maka dari itu ya aku sering banget sih cek di Instagram tuh banyak, di Twitter banyak, di Dribble, di Behance tuh, dan ada beberapa platform-platform yang sekarang tuh mulai bangkit-bangkit dan mulai baru. Terus juga lihat-lihat di permasalahan yang dirasakan oleh user, feedback, terus apa yang dirasakan oleh developer tuh juga aku lihat, kayak biar aku tuh tahu loh gitu, kayak mereka tuh ngalami kesulitan apa gitu. Jadi kayak kan ada tuh kayak setiap project itu dia mau selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Nah kalau aku nggak mendengarkan juga developer, dan nanti dia nangis gitu. Saking harus cepetnya kan. Iya, Gitu. Dari Ini deadline gimana gitu ya. ya kan, deadline ini kan. Apalagi masih dilempar gitu. Jadi tetap aku harus coba dengerin kira-kira mana yang seefisien mungkin, biar nanti aku ngasih result yang experience user itu nggak ngorbanin departemen-departemen lain gitu. Oke. Nah, Mas, ada nggak sih Mas rekomendasi buku atau blog atau sumber untuk mendalami UX desain ini, Mas? Atau platform gitu, Mas? Kalau dari aku sendiri sih, aku ada dua sih yang aku sering ikut ya. Yang pertama tuh dari Mas Dwinawan. Itu aku kenal beliau, tahu lah beliau. Dia dari Paper Pillar, itu salah satu agensi besar di Jogja. Itu ya di luar negeri juga. Nah itu aku tahu beliau, dia punya blog di websitenya. Itu dia ngasih banyak insight mengenai UX, UI juga dia ngasih. Dan di situ aku salah satu kagum lah sama beliau nih, keren banget lah bisa sambil mengerjakan banyak task kerjaan tapi tetap ngasih sharing hal itu gitu. Terus kalau untuk yang berbayar, aku biasanya sering cek di Bit Angga. Tahu tuh itu juga banyak course yang keren isinya. Itu kan dia isinya dari beberapa freelancer yang udah lama ya, dia udah cukup lama, terus mereka pada nge-share ilmu mereka gitu loh. Nah di situ aku sering belajar. Dan kalau di platform juga ada kok, di Google UX, terus ada di Udemy itu juga ada UX, kayak apa ya,
nanti ada tesnya juga gitu. Di situ nanti bisa dipelajari. Itu sih yang aku sering-sering. Kalau buku sih aku jarang kalau baca buku yang desain ya. Aku banyak buku mungkin yang tentang habit, tentang peningkatan diri, self reminder, terus tentang bisnis dan lain sebagainya. Aku keuangan itu kalau buku ya. Kalau desain aku jarang sih ambil referensi dari buku. Oh iya. Nah, ini pertanyaan tentang feedback dah, Mas. Oh ya. Bagaimana sih cara Mas menangani feedback negatif tuh, Mas? Terhadap desain yang Mas telah kerjakan itu, Mas? Dari klien atau bagaimana itu, Mas? Kalau soal feedback negatif itu ya pasti ada ya. Kan kadang tuh mereka ngasih briefnya tuh kadang kurang begitu jelas. Jadi kayak kurang begitu jelas ada, terus ada yang terlalu kompleks ada. Kayak contoh nih, misal dia mau bikin sesuatu hal tapi sampelnya tuh anggap aja 20 lah. Iya. Aku ya bikinnya ya bingung lah. Iya, Terlalu iya. banyak ini mau yang banget mana gitu ya. gitu. Jadi kayak terlalu sedikit juga salah, terlalu banyak juga salah, jadi bingung gitu kan. Jadi kalau negatif itu pasti kalau secara aku pribadi ya aku pasti terima hal itu ya. Tapi aku pernah suatu ketika aku sama tim, ada tim, jadi aku punya ada tim yang di bawahku. Nah itu kalau UX mereka di ini ya pasti aku pasang badan buat menurut gue gini karena aku yang bertanggung jawab sebagai supervisor di situ gitu. Jadi kayak mungkin ada ini dan ya pastinya minta maaf kalau misal belum memenuhi ekspektasi, terus kita coba buat regroup nanti kayak mungkin 3 hari setelahnya kita kasih result yang better lah, yang lebih baik gitu. Biasanya gitu sih aku. Buat nanggapi yang negatif ya tetap harus diterima, mau nggak mau nek dunia profesional ya. Misalnya ada orang yang bilang kayak ini kurang atau gimana ya terima aja. Ya, harus kita terima. Nah, harus kita terima. Nggak usah ngomongin soal ego dan lain sebagainya. Emang kalau ini emang jelek ya jelek, kalau ini bagus ya bagus. Ya, bagus ya. Istilahnya gitu sih, lebih apa ya, lebih tahan banting gitu sih. Udah kayak nggak bisa, waduh aku nggak suka nih padahal ini jelas-jelas bagus ya. Kan setiap orang punya preferensi beda-beda. Iya, benar. Gitu. Jadi ya udahlah, terima aja. Nah, pernah nggak sih Mas ada perubahan besar pada desain setelah pengujian itu, Mas? Bagaimana cara Mas menanggapinya? Yang aku kerjain sekarang nih sangat apa ya, relate sama hal itu ya. Aku kerjain sekarang salah satu produk yang aku kerjain yang dia ada di Shopify. Itu jadi kayak aku bikin e-commerce. Aku sebagai waktu di ya UX designer, tapi aku juga bantuin di product designer. Nah, di situ aku bikin itu kita baru berapa ya? Mungkin launching setengah tahun lebih dikit. Itu karena feedbacknya terlalu banyak dari user, akhirnya kita langsung rubah ke versi 2. Jadi hal yang sekarang aku lagi kerjain itu adalah pengembangan dari versi yang sebelumnya. Dan ini perubahannya sangat besar gitu loh. Terus kenapa aku menanggapi hal tersebut, berarti ada hal yang mungkin terlewatkan kayak ya tapi waktu itu aku diskusi juga sama stakeholder. Kata dia it's okay gitu. Bahwa sesuatu hal yang besar tuh pasti bermula dari kesalahan-kesalahan atau hal-hal kegagalan-kegagalan dan lain sebagainya. Dan dari situ semakin cepat kita tahu bahwa hal itu tuh ada masalah gitu. Itu makin baik gitu loh. Daripada ini terlalu lama terus nggak langsung dieksekusi, nah itu justru bahaya. Jadi ketika udah tahu tuh, wah ini user nih udah banyak banget nih, udah kayak setengahnya, ini udah bahaya banget nih. Yuk kita coba buat regroup gimana caranya ini biar bisa jadi lebih baik lagi. Nah di situ sih aku yang sekarang aku lakuin, dan itu benar-benar aku ya menyadari hal tersebut. Ya emang benar-benar salah gitu. Kalau jadi UX itu bukan tentang aku gitu, tapi tentang user. Iya, gimana user menyikapi hal tersebut. Kalau misal user ini kesulitan, ya aku yang harus memperbaiki gitu. Ini makanya pas ketika ada perombakan besar dari aku sendiri, selagi hal itu masuk akal. Kayak contoh perubahan besarnya nih nggak masuk akal. Contohnya kayak habis launching nih, nggak ada feedback, nggak ada apa, tiba-tiba mungkin stakeholdernya habis lihat desain lain gitu kan, seneng gitu kan, langsung ngomong lah ini bisa diganti kayak gini. Waduh. Nah ya kayak gitu-gitu deh. Sebisa mungkin ya aku pasti ngasih tahu, wah ini Pak nanti makin lama lagi nggak rilis ini gitu kan.
gara-gara habis lihat mana tuh langsung jatuh cinta gitu. Cinta pandangan pertama ya. Ya namanya manusia nggak ada habisnya ya. nggak ada habisnya Nggak ada habisnya. Nah, makanya kayak aku harus coba buat oh ini tetap kita satu garis gitu. Kalau bisa tujuan tetap. Jadi kalau selagi perubahan besar tapi masuk akal emang berdasarkan user dan kapasitas tersebut emang harus dilakukan segera, it's okay. It's okay. Iya, menurut gue kayak gitu. Nah Zan, kita udah di penghujung sesi nih Zan. Sesi akhir ya. Sesi akhir ya, kita udah dengar dari Mas Hans terkait dengan apa sih UX UX design. design, keluh kesah bekerja di situ bagaimana gitu ya Zan. Terima kasih nih Mas kepada setelah memberitahu nih Mas keluh kesah tersebut. Ya udah. Terima kasih nih Mas. Jadi kami lebih tahu ya. Udah. Dari awal yang nggak tahu terus tahu. Bagi ilmunya Mas Ya. Hans ke kita, ke teman-teman semua. Ke teman-teman semua. Semoga Ini mungkin bermanfaat. ada nih teman-teman yang mau ngikutin Mas Hans. Nah, ya, jejak-jejaknya itu Mas. Ya, Keren, ya, keren, boleh, keren, boleh, keren, boleh. Keren-keren nih, gokil. Semakin banyak nanti komunitasnya semakin bagi. Gitu. Siap. gitu. So, itu dulu guys dari kita podcast G3. Segitiga. Begini ya. Ya, begini. Jadi, see you on next project. Peace out. Bye-bye.